أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana aradun qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asyqqa. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Yuhlikuna anfusahum wa huwa ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. La yasta'dhinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Infiru budalono sira kabeh. Nglakoniyo perjuangan sira kabeh utawa budalana sira kabeh. Maksudnya budalan ning instruksine Nabi sesuai instruksine Nabi. Infiru budalana sira kabeh khifafan ing dalem wektu enteng, ringan. Watikolan lan ing dalem kondisi sing berat. Nasaton tegese ing dalem wektu gumrega, wektu napa giat, wa ghairu nasatin lan ing dalem saliyane wektu ora giat. Wakilalan den dawono ngeten, aku ya kowe tetep kudu berjuang aku ya hale keadaane kuat, wa du'afa ala hale keadaan lemah. Au agniya atau hale dalam keadaan sugih wa fuqara alan subhanallah, keadaan fakir. Wa ya tawiki ayat iku mansukhatun iku dinasah di ayati laisa ala du'afa. Dinasah kelan ayat laisa ala du'afa wala alal mardu tak terusin. Wajah itu lan nglakoni jihad sira kabeh bi amwalikum kelawan dunya-dunya sira kabeh wa anfusikum lan awak dhewe sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Zalikum temengkono-mengkono kabeh khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamuna ing ngerti sira kabeh. Annahu sak temne jihad utawa nafar iku khairun iku luwih apik lakum kedue sira kabeh. Fala tatasaqalu mongko aja ngrasa berat sira kabeh. Wana jalalan tumurun fil munafiqina ing dalam pira-pira munafik alladzina rupane munafikun takhallafu kang ngari sapa munafikun. Maksudnya ngari ora gelem berjuang. Apa sing tumurun dawuh laukana aradun qariban. Laukana lamun ana apa perkara, maksudnya misine Nabi Muhammad. Aima tegese perkara ja'al tagum kang ajak-ajak sira Muhammad gum ing wong akeh ilahi maring ma. Andekan yang didakwahkan Nabi ku aradun iku rupa materi, mataan tegese materi napa dunya, minat dunya saking barang dunya. Qariban tur gampang. Andekan yang diajarkan Nabi itu untuk meraih keduniawian barang dunya, qariban kang gampang, sahlal maqsadi tegese kang gampang dijibuke. Wa safaron lan budalan qasidan ingkang sedengan wasaton tegese ingkang gampang utawa ingkang sedang. Lat tabau kayaktine padha anut sapa munafikun ka ing sira. Tolaban krana golek ilhoni mati maring ghanimah. Walakin ba'usat alaihi musyaqqa. Tetapi ne dadi ado alaihi ngatasi wong akeh apa asyqa apa jarak ilmata fatu sejarah. Fatakhallafu mongko padha ngari sapa munafikun. Wa sayahlifuna billahi lan yatine bakal padha sumpah sapa munafikun billahi lan atas nama Allah. Idza raja'tum nalikane bali sira kabeh ilahi mari munafikin oleh sumpah lawis tata'na la qaras namakum. Lawis tata'na lamun kuwasa kita al-khuruja ing metu la qaras yatine metu kita ma'akum sertane sira kabeh. Yuhlikuna anfusahum. Yuhlikuna padha ngrusak sapa munafikun anfusahum awak dhewe munafikun bil halafil kadzib kelawan sumpah sing goroh. Wa ta'awwa ya'lamu pirsa sapa wa innahum sa'dune munafiqun kula kadibuna iki gorok kabeh. Fi qaulihim dalam pengucapan munafiqun dalika mengkono-mengkono pengucapan lawis tata'na la qarsna ma'akum. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku adzina ngekei izin sapa Nabi di jamaatin maring jamaah, maring sekelompok. Fit takhallufi ing dalam ora jihad. Ijtihadin sebab ijtihad, maksudnya hasil pemikiran itu saking Nabi.
Fana jala mongko tumurun apa dawuh apa wa angka mungkin. Kita ben krana nyalahno melehno napa merevisi napa melehno lagu maring Nabi. Waqat damalan disena sapa Allah al-apa ing nyepuro tatminan krana nyenengno utawa nenangno likal bihi maring penggali Kanjeng Nabi. Apa sing dawuh sing tumurun apa wa angka lima azin talagu. Apa nyepuro sapa Allah angka sangi sira. 5 maring apa wae utawa 5 maring izin utawa 5 maring keputusan azin ta kang izin sira lagu maring munafikun fitakhallu fi ing dalem ngari wa hal la taraktakum lan ana ta mbok yo ninggal sira kabeh gum ing munafikin hatta tabayana tiga dadi jelas laka kedhe sira apa sapa alladzina sadaku wong sing bener fil udri ing dalem udzur wa ta'ala malan ngerti sira al-kadzibina ing pira-pira pendusta fihi ing dalem masalah takhalluf. Layak tak dino ora bakal jalu izin. Maksudnya ini nafsun istiqbal. Layak tak dino ora jalu izin. Kain sira sapa alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina billahi lan ya Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kita perlu ing dalem masalah takhalluf ngari sangka jihad. An ayu itu ento padha jihad sapa alladzina yu'minun bi amwalihim wa anfusihim kelawan dunya-dunyane alladzina wa anfusihim. Wallahu ta'ala alimun dasing pirsa bil muttaqina lan pira-pira sing takwa. Innama ta'dinu amsin jalu izin ka ing sira kita khalufi ing dalam ngari sapa alladzina wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzina billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wartabat lan mamang esakat tegese mamang populubum atine wong akeh din ing dalam masalah agama. Fahum mongko te wong akeh sira iki ing dalam atine wong akeh utawa ing dalam kemamangane wong akeh ya tarot dedune padha mikir-mikir sapa wong akeh. Ya tahayyaruna tegese padha mikir-mikir sapa wong akeh. Walau arajula men ngrasakno sapa munafikun, to ngarepno sapa munafikun al-khuruja jihad utawa ing berjuang maka sertane sira. La'at yektine padha nyediakno sapa munafikun lagu maring jihad udatan ing persediaan perbekalan. Udatan tegese perbekalan nal alat sing pira-pira alat wajadilan bekal sang. Wala kingkari tetapi nek gedeng sapa apa ing biasa ing sepatu. Ing gumregae munafikun. Elang yurid tegese ora ngertakno sapa Allah kuru jarum ing metune munafikun. Fasabbatu mongko gawe napa lemah gawe aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Kasalagum tegese maringi kaslan, maringi aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Wa qilalan den ucapno lagu kedhe munafikin apa kudu ma'al qaidin. Kudu lugo sira kabeh. Ma'al qaidina sertane wong sing lungguh-lungguh kabeh. Ail mardo tegese pira-pira wong sing lara wan nisa ilan wong wadon wasibal lan tahile. Ekot darah tegese gawe takdir sapa Allah taala dari kae mengkono-mengkono dal munafikin ma'al qaidin. Utawa dari kae mengkono-mengkono takalluful munafikin sami. Laukara di paring metu sapa munafikun fikum ing dalam sira kabeh maja dumoko ora padha nambahi sapa munafikun ing sira kabeh ila kebalan kecuali kerusakan fasadan tegese kerusakan. Bitakdzilil mukminin kelawan nyinakno mukmin. Walau ulang iktine bakal ngambil kesempatan sapa munafikun khilalakum ing sela-selane sira kabeh. Asra'u tegese geganjangan sapa munafikun. Bainakum antarane sira kabeh bil masyi kelawan rumahku binami mati lan adu. Ya buhuna kumul fitnah. Ya buhuna padha golek sapa munafikun ing sira kabeh. Ya tubuna dite golek sapa munafikun lan kumaring sira kabeh al fitnah ta ing fitnah. Bi ilqa'il adawati kelawan numibakno permusuhan. Wa fikum sama'una lakum. Wa fikum lan iku ing dalem sira kabeh sahabat ya utawa kelompok sahabat. Sama'una utawi wong-wong sing tukang pengintip, tukang pendengar, lagum kang manfaat kedhe munafikin. Ma ing perkara yakuluna kang ucap sapa munafikin sima apa bulen kelawan ngrungu sing nampa. Wa wa uti Allah alimun dating pirsa bizalimina lan pira-pira sing dolen. Pun kula terangno iki amun salah paham masalah sensitif, masalah napa? Jihad. Wae sing ngomong kula tok mawon iki penting masalah napa jihad. Salah paham diawasi. Padahal wong. Ini jelas kalau orang potongan kiai ultimati tadi. Ya terjadi masalah jihad ya. Kalau terang mulai awal ya, terus buatan salah paham. Yang jelas kalau tanggung jawab ijtihad niki teng kersane Allah, buatan perlu tanggung jawab MUI tenggene novel mawon bahwa tanggung jawab pendapat ini teng pengiran. Nabi sing jelas niku pun kula dudono kronologi awal.
Nabi itu umur 40 tahun dapat wahyu. Ini disepakati ulama seluruh dunia. 40 tahun dapat wahyu. Intinya itu kan dakwatun nas ila tauhid. Bahwa manusia harus mengakui keesaannya Allah, nyembah ning Allah, anti berhala, anti syirik. Ya, anti berhala, anti apa? Syirik. Dan itu 13 tahun. Rata-rata ulama itu mengatakan 13 tahun Nabi di Mekah. Dilukai, diteror, dilecehkan. Nabi sama sekali tidak melakukan perlawanan. Itu masa 13 tahun. Enggak melakukan perlawanan, walhasil walak-walik cerita Nabi akhirnya hijrah. Ini itu hijrah pertama tentang Habasyatul Ula, Habasyatul Tsaniyah. Terus hijrah yang ditulis sejarah hanya hijrah ke Madinah. Dianggap hijrah paling sukses. Setelah di Madinah sukses, itu hanya pencatatan sejarah secara zahir. Hakikatnya Nabi itu mengalami pengkeroposan yang luar biasa. Karena justru di Madinah itu Nabi dua kelompok yang munafik. Dulu di Mekah meskipun keadaan sulit, orangnya tulus semua. Tapi di Madinah yang kelihatan gemerlap ternyata bagian besar dari mereka kelompok munafik. Kelompok munafik ini orang-orang terpelajar yang cara berpikir berdasar strategi. Strategi sing dibungkus psikologi pendatang ambek psikologi penduduk asli. Itu sing disebut layu khrijan nal azu minhal azab. Kelompok Abdullah bin Ubay itu merasa mereka itu penduduk asli Madinah. Nabi setelah daya di Madinah, Abdullah bin Ubay merokokasi Madinah. Lho kowe iku penduduk asli, kok dipimpin wong monco. Kowe iku penduduk asli kok dipimpin wong napa? Monco. Karena Nabi dan para muhajirin penduduk Mekah yang sekarang mimpin pengudi Madinah. Sahabat-sahabat yang lemah imannya itu ya goyang imannya. Akhirnya sebagian mereka ikut munafik. Lalu kalau bolak-balik matur ngaji ke putih-putih ini pentingnya sebuah bahasa, pentingnya sebuah apa? Bahasa. Orang munafik membahasakan Nabi itu pendatang yang memimpin pribumi. Sehingga kesannya Nabi itu zalim, menginvasi, mengganggu warga setempat. Sing disebut layu khrijan nal a'ju minhal. Wong kucing lesu mbok pakani, sebenarnya nyapa kue dari Abdul bin Ubay. Tapi orang-orang Ansor yang mukmin sejati bahasakan Nabi dan Muhajirin as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang terhormat karena pembawa hidayah dan mereka telah berjuang lama di Mekah 13 tahun. Maka bagi sahabat Ansor, Nabi dan Muhajirin dibahasakan as-sabiqun al-awwalun, pembawa hidayah, pembawa kebenaran. Hingga dengan bahasa ini sahabat Ansor merasa harus hormat, harus membantu, bahkan harus menyerahkan sebagian hartanya, termasuk sebagian istrinya ini dalam sejarah ini. Sahabat Ansor yang bujuni telur, orang muhajirin ngempat, sebagian kita no. Lho ini bener loh, tentara ini, mbok wong soleh lah tetap butuh wong wedok ini dalam sejarah. Paham ya? Cuma ngaramno selingkuh tetap ya tuh. Itu dalam sejarah begitu. Orang Ansor itu yang istrinya 3 dipegat 1 dikasihkan apa? Soal megati aku perhitungan paling elek ora urusan masing-masing. Tapi yang jelas itu faktane dipegat itu. 3. Asing di loro itu pegat nek itu 3. Mestinya dihitung-hitung paling elek. Nah, yang jelas tetap 3. Muhajirin wong bingung asal itu soleh. Tapi memang dalam sejarah biar sampean tahu pola bahasa yang dipakai. Orang munafikun nganggep Nabi itu penjajah, penduduk monco yang mimpin pribumi. Orang Ansor nganggep Nabi wa ashabu disebut as-sabiqunal. Walhasil akhirnya gemerlapnya Nabi yang jaya di Madinah, ternyata di dalamnya banyak kaum-kaum munafik yang siap setiap saat berogoti Islam. Sing disebut naksha antusibana napa daerah. Wong munafik yang pinter-pinter, yang terpelajar. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu diam-diam koalisi sama tentara Romawi yang saat itu teritorialnya sudah sampai Palestina, sampai Syam. Dengan kafir Mekah, dengan Nasrani Najran dan Yahudi Quraisy. Ini bersamaan roh sistem intelijen.
Karena orang munafik itu secara lahir itu Islam, maka dia kumpul Nabi, kumpul sahabat di masjid di dalamnya Nabi. Karena mereka kumpul, maka mereka dapat informasi. Ternyata informasi ini digunakan, diperuntukkan bagi mereka yang kafir. Yaitu untuk pasukan Romawi di teritorial Palestina, untuk musyriku Mekah, Nasara Najran dan Yahudi napa? Quraidah wan Nadir dulu di Madinah itu ada Quraidah dan apa? Nadir. Itu yang diulang-ulang Quran disebut wafikum sama'una lakum. Di kamu ini banyak pendengar-pendengar, pengintai-pengintai, intelijen-intelijen yang tukang ngintip, tukang awasi, dan itu nanti akan disampaikan ke mereka. Waktu Nabi terjepit. Karena sekarang Nabi tahu bahwa di sekelilingnya orang-orang munafik. Ya, akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, bunuh saja mereka. Yang usul begini termasuk Sayyidina Umar. Jawabnya Nabi nopo. Idzan yaqulul qailun, idzan yuqalu inna Muhammadan qatala ashab. Nak tak pateni kaya apa omongane donya, kaya apa reaksine donya. Mesti mereka akan komentar inna Muhammadan yaqtul ashab. Muhammad mateni sahabat dhewe. Mergo munafik yo melok jamaah, melok ngaji. Nak dieksekusi mesti diekspos Muhammad ku kanibal. Menawa wong liya ngarep dhewe iki. Akhirnya kan Nabi ngempet. Ya ora cepatnya jadi digrogoti tapi ngempet. Mulane surat Taubat itu surat yang khusus nerangno munafik. Saking dugane pangeran nganti surat Taubat mboten pareng maos napa? Bismillah. Kenapa ada orang munafik? Karena itu tadi logika bahasa. Kalau bolak-balik makanya wa allama agamal apa? Asma. Dari awal manusia itu sekali salah bahasa itu akan salah terus. Itu tadi. Orang-orang munafik mengistilahkan Nabi ku wong monco, mimpin wong pribumi. Sehingga sentimen-sentimen penduduk asli bangkit. Mergo merasa dipimpin pendatang. Orang Ansor cara membahasakan Nabi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang senior yang harus dihormati karena membawa hidayah. Empun, walhasil nabinya dari nganti wafat. Tapi setelah wafat, biang-biang munafik tampil lagi. Sampai sebagian sahabat yang nganggo logika munafik. Ini ketika Abu Bakar dibiat jadi khalifah, Sa'ad bin Ubadah yang sahabat soleh, sebetulnya orang baik dan benar-benar soleh, ngendikan minna amir wa minkum amir. Kalau kelompok muhajirin bisa jadi presiden, sahabat Ansor juga harus jadi apa? Presiden. Sehingga nanti ada presidennya sahabat muhajirin, ya ada presidennya sahabat Ansor. Minna amir wa minkum. Waktunya terjadi tragedi-tragedi khilafah. Jadi friksi-friksi dalam Islam itu sebetulnya dimulai oleh Abu Bakar, Ansor dan Muhajirin. Yaitu kadang mereka pakai sentimen kedaerahan, sentimen pribumi dan non-apa? Pribumi. Disebut minna amir wa minkum napa? Terus berkelanjutan. Nanti periode Aisyah ngadepi Ali, terus Muawiyah, Abi Sufyan. Ini ben sampean paham. Mulanya ada di kiai, jadi tokoh, ada orang munafik yang berogoti kita, itu wajar. Itu sunnah tuh. Paham apa? Sunnah tuh. Senggoleng no Gusdur, ya wong yang dibesarkan apa? Gusdur. Senggoleng no Pak Harto, ya orang yang dulu kemiliterannya dibina itu. Soeharto jadi hebat itu karena jasanya Soekarno, memberi super semar. Akhirnya jadi masalah, benar apa? Soekarno. Semua tentu. Nah, terus-terus, kowe nek murid ngalim ya maksud no gune. Wis kono ora ana bare. Mantu mbok kei anak, mbok kei ibunya. Bareng kowe tawate dijengkangno pisan. Dene sing kuwasa. Kowe ora tak kaget, itu nak tuwa. Kula niku kan mulya teman-teman yo ora gelem. Kula niku termasuk wong alim sing cara wong akeh mulya, tapi kula paling seneng dhewe. Wis kula nek dhewean kok ning swarga. Kula kumpul wong pendak mulang nek kerja. Mergo kula niku rasa sejarah niku manusa ngoten niku. Kula termasuk wong alim sing jare wong akeh di pengaruh tapi wahsyah, saya itu ngalami wahsyah, mengalami ketersendirian. Lan anggere liyane mulang nek kerja iku kula teng kamar sih. Dhewean enak. Sembayang dadi ahli swarga wae sing asik-asik nonton mawon sok damai. Nah mimpin wong nopo ruwet. Wong pimpin suwe-suwe kuwadang mau diterakan.
Bareng ana wong anyar lomo kowe parek jane pepe sugih diparek keliru meneh. Marek sing suwi ora ana gunane wong suwi tok, ora jelas komit. Kowe gelo nek pengeran ra oleh, mergo kon latihan ikhlas ora lara dadi. Kowe gelo ora oleh, mergo tidak ikhlas. Ora gelo ya ora normal wong duwe emas suwi ora jelas komit. Gelo ya ora oleh wong ra ikhlas dene lho. Lah wong adu perasaan ngoten ora lara ati. Lan kula tak teklakno ben dapet sithik-sithik aman begitu kiai lho. Walhasil iki kula cerita sejarah. Lah sakniki sing perlu dingerteni kangge kula jenengan sing dadi kula sowan mbek pangeran iki. Kula bolak-balik mulai pertama kula ngaji riyen ngantos samangke. Yang dilupakan oleh para kiai, para ulama adalah satu. Dalam teori asli ilmu Quran itu tidak ada istilah tidak mampu. Niki rumono. Islam lewat Quran yang asli itu mengajarkan jihad itu fisarroh wa darroh. Infiru khifafau wasikolan. Begitu juga menyangkut lomo, derma, memberi. Itu juga alladzina yunfikuna fisarroh wa darroh. Orang yang mau memberi saat senang maupun saat susah. Karena kiai-kiai itu biasa dengan tradisi fikih itu mesti sering manis tatoa kalau mampu atau ini tatoa kalau itu salah besar. Harusnya tidak perlu ada catatan ini tatoa. Kalau bolak-balik presentasi masalah ini, saya sampai hitung. Ini ayatnya kalau sudah neriin. Teng masalah jihad konten infiru khifafau wasikolan. Cek masa sulit, cek masa senang. Tenggene masalah sedekah wonten ayat alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Fis-sarra ing dalam waktu seneng, wa dharra ing waktu bahaya, ora trimo marah, waktu napa? Mbok sampeyan saiki itu. Meskipun Pak SBY itu presiden, meskipun Sri Mulyani menteri ekonomi, tapi yang menyelamatkan dari kematian itu bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin. Karena orang miskin selalu berteman orang miskin. Dan kalau orang-orang miskin ini tidak makan, yang paling tahu ya teman yang sama-sama miskin. Jadi tanpa BLT, tanpa apapun, yang bisa menyelamatkan dari kematian ini sesama miskin. Berapa juta kematian yang bisa dihilangkan oleh sesama miskin? Misalnya pulau kiri akan jadi kiri, misalnya Rugen kan cara Mustafa, kode kiri, bercocokan. Kang aku lanjut beras, aku di beras 1 kilo, setengah kilo, nah akhirnya kode makan. Karena orang miskin tidak mungkin dia utang di bank, yang tidak mungkin utang bupati, orang mungkin karena tidak kenal. Paham ya? Dan karena bangsa Indonesia itu sekitar berapa puluh juta itu miskin, artinya mereka memberi makan juga sesama kok. Karena orang miskin pasti utang sama sesama miskin. Yang bisa menghidupkan ya sesama kok. Lalu kayak kudu utang. Jadi yang pahlawan di Indonesia itu orang-orang miskin sebetulnya. Karena mereka bisa menjaga kehidupannya kelompoknya sendiri. Loh, bantuan BLT 3 bulan pisan, wong sedang mati. Ya tetap berguna ya, nah, bergunanya tetap berguna. Tapi yang emergency ini tetap temannya yang miskin. Paham ya? Artinya teori Quran benar bahwa kewajiban bernafkah, kewajiban bersedekah, kewajiban memberi tidak harus bersyarat mampu atau tidak mampu. Asal ada kesempatan harus dikasihkan. Lho nggih tangga kula niku rata-rata nggih melarat. Teng mriki rata-rata asal bangsa Indonesia mayoritas napa? Dan yang bisa mencukupi mereka sesama miskin. Misalnya tangga kula loro, mesti yang nulung pertama adalah kelompoknya sendiri. Buat diteror di rumah sakit, disewakno tosa, buat diteror dokar, pokoknya walhasil sesama miskin dulu. Engkau nak wis kisarane butuh duit 2 juta, 3 juta, baru minta tolong tetangganya yang kaya. Tapi tetangganya yang kaya kan menolongnya ngambil dari rumah sakit. Tapi emergensi saat kena DB, cepat diinfus dan apa mesti sesama miskin karena orang ini dikongkon sentak ora tersinggung banget. Anakku DB, langsung diteror rumah sakit diinfus. Nah contoh dari gue lama-lama orang kelar bayar. Tapi ini kan yang penting, yang menjadi tertolong kan karena kecepatan ini, paham ya? Baru setelah 3 hari mungkin ditolong yang kaya untuk teknis mengambil. Tapi yang menolong nganti nyawanya ini tidak melayang kan? Sesama Allah. Gue miskin golekane gampang. Wong sugih kadang ning kantor, nek ning omah wong pintu gerbang. Wong miskin jalan-jalan.
Pancen nganggur, napa? Dan ini energi sosial yang luar biasa, ini harus kita hormati, paham ya? Kalau termasuk ulama pecinta kaum miskin, kita anggap kaum miskin itu potensi sosialnya luar. Mana ada ngarep sama ngarep bupati wani ngomong. Lalu kalau tokoh agama ada pidato bahwa bupati itu orang luar biasa karena nyumbang sekian miliar jadi hebat orang miskin. Karena ini ternyata tenaga yang melimpah, paham ya, no? Yang setiap saat online, online dia on. Saya kan orang kecelakaan di dalam, sing dulu orang juga mau nganggur yang gerdu-gerdu. Yang pertama ngangkat, orang kecelakaan di dalam, orang juga nopo melarat nganggur-nganggur. Orang melarat itu jalan-jalan, wae. Dan ternyata itu ada hikmahnya karena ini menjadikan tenaga sosial melimpah. Wah, video orang. Dan itu menjadi tenaga sosial yang gratis. Lho, gue terus sampean roh kenapa Allah bikin orang miskin wis dipikir. Lho, kok ini tenang. Biar Pak Presiden, Menteri, semua pejabat biar tahu logika ini bahwa mereka tidak orang yang terhebat. Ya orang gunanya jelas. Tapi jangan katakan bahwa orang miskin ya orang apa? Oh enak aja ngomong orang miskin jadi beban negara. Jadi apa beban negara? Andai kan negara itu membayari tenaga sosial yang setiap saat bisa diterjunkan kalau ada emergensi itu tidak cukup uang negara. Tapi dengan sistem sosial yang ada sekarang itu dengan sendirinya ada tolong menolong. Paham? Sehingga Quran jelas aturannya yunfikuna fisarra wa dharra. Infiru ya sifaqau wa ini perlu sampean catat. Lalu sering kita bayi tiang, Gus jenengan tiang alim kok dihormati di tiang niku. Saya itu punya tetangga yang orangnya itu urang, dia punya warung besar. Wong urang. Anak kula senenge setengah mati. Wis jenenge warung ngoten niku nggone wong nakal macam-macam wong ra salat semua. Lu kiai paling dihormati kula dihormati. Takut iki alasane lho. Tonggo-tonggo nak ramangan, utang aku rawani. Aku wis kecelok ulama, kecelok kiai. Wani ini utangmu. Jadi aku nak ngamal di teknologi kok ini jelas. Lah kok iku hormat kula mergo kula ngormati fungsinya dia. Kena dia minta kode aku. Tapi ya tak urus. Orang tuh harus sadar. Karena ini jadi tenaga emergensi yang onten setiap. Sementara kita kiai paling banter wong yo apa. Ini masalah sosial ya, sosial urusan makan ya, urusan yang paling pokok. Sebab itu kalau senang aturan Quran yang digunakan fisarra, bahwa orang tetap harus berinfak fisarra. Makanya saya itu janggal, kenapa kemudian di kitab-kitab fikih selalu diberi syarat ini statoa. Jadi betul sasaran ngoten. Soalnya tiap orang mesti berkemampuan menolong. Kemarin aku kuat kirene lama. Iku wis mari sak. Wong melarat butuhe mangan utang 2 juta. Wong butuhe 2 kilo kok dadi 2. Sudah lah iki melarat syarat. Nah, sing mari repot ngadepi wong melarat nglak. Mbok dari cilik santrine 3 proposal di pondok tingkat. Lah wong kamar sitok ora kok yo napa kok. Ayo mari repot dibelo-belo tenan ben lama. Lah mari perkara kan. Nah itu kode ini, nanti kode sarape, nak menurut nomor, paham ya? Artinya kan dalam teori fikih kan harusnya pakai kaidah al-hajat awil darurah muqaddaratun bikot triha. Jadi harus proporsional terfesa ini harus apa? Proporsi. Paham? Sebab itu ketika dan ikram balinan cerita orang munafik. Ketika Nabi mewajibkan berjuang dan orang munafik berdalih tidak mampu. Dengan mengatakan lawi statok nalat korosna mampu. Muhammad tak jana aku kepengen melok berjuang, tapi aku ora mampu. Umpama mampu melok. Allah tidak menerima alasan. Mergo berjuang tidak harus bersyarat orang yang misalnya sahabat paling waras, paling kere. Dengan dia bilang iya, itu bisa diposisikan jadi satpam atau jadi apa saja. Ini kalau balik kali ya. Ada sahabat miskin tidak punya apa-apa, tapi dengan bilang iya ya Rasulullah saya ikut jihad. Gue jadi satpam, gue pengawas, gue tukang gawa senjata, gue tukang nimbo banyu, tukang ambil Coba teman bayangkan ya.
Berjuang zaman Nabi ini ngadepi tentara yang terlatih, karena Abi Sufyan CS itu terlatih, Romawi terlatih. Nabi itu hanya mengandalkan loyalis, para orang-orang mukibin. Itu kalau yang miskin ikut semua tetap jadi energi. Misalnya ya, sing ahli pencak silat kayak Ali bagian perang. Lah sahabat sing larat ra iso apa-apa, tukang mek banyu. Tukang menyediakan obat-obatan. Perbekalan kan tetap menjadi energi, paham ya? Apa yang tidak mampu dia, ya Rasulullah saya di rumah saja menjaga anak-anak dan perempuan. Ya kasus tentang Indonesia itu paling bagus. Indonesia itu tidak cukup punya aparat yang nangani kecelakaan, yang nangani sosial di jalan-jalan. Tapi kenapa setiap ada kecelakaan langsung ada di rumah sakit? Karena onten, orang miskin di mana-mana di jalan. Wah seperti rakaruan, keluarganya rumah sakit. Itu baru kayak aparat negara, apa baru yang miskin dengan itu? Loh jujur loh. Mana kalau nggak ditanya tak pakai saya, ngomong tengah nganggur kalau pakai saya. Kalau dia ngerasa utang jasa, loh. Jadi sama pangeran Garmono, nak pejabat negara pidato, jadi miskin beban negara. Cara apa bulan seneng? Beban negara, cara pulau fungsinya jelas. Tapi bukan berarti kita ngomong miskin boten, jadi cerita fungsi sosialnya orang-orang apa? Dan itu yang diakui Quran bahwa dalam masalah derma itu fisarro, infiru ya kifafau, plastik. Ini kalau tak cerita di zaman sahabat. Sahabat-sahabat yang merasa miskin. Yang perlu diketahui kondisi Mekah dan Madinah saat itu. Kondisinya begini jelas. Hukum negara belum ada. Makanya keliru kalau peneliti Barat mengatakan kalau Islam itu hanya lewat perang. Dulu itu hukum negara tidak ada. Tata negara juga tidak ada. Sistem sosial yang bentuknya nation kenegaraan juga tidak ada. Artinya setiap orang itu bisa setiap saat diculik, dibunuh, diintimidasi, diapa-apakan. Sehingga semua orang mengalami kerawanan sosial. Karena setiap orang mengalami keramanan sosial, setiap orang membentengi diri dengan punya panah atau punya pedang. Karena tidak ada polisi, tidak ada tentara. Ini yang perlu diketahui, itu yang beda dengan sekarang. Nah, itu orang-orang yang miskin zaman Nabi, kata takdir Nabinya setiap saat diinvasi. Target utama orang kafir itu kan Nabi Muhammad. Karena ini yang menjadi biang bagi mereka menjadi apa? Itu sahabat-sahabat yang miskin-miskin bikin panah. Minimal itu 37. Ada sahabat yang sampai punya ribuan. Terus sahabat yang setengah tidak pejabat kayak Qatada itu jaga rumahnya Nabi. Terus Bilal setiap saat bisa memaklumatkan kalau ada emergensi perang. Sehingga ketika misalnya Nabi dengar, sekarang Abi Sufyan sudah merangsek dekat Madinah. Sahabat diumumkan bahwa besok perang karena Abu Sufyan sudah menuju Madinah. Di kumpul mereka sudah punya panah. Makanya disebut walau aradul khuruja la adulahu. Kalau betul orang itu punya komitmen jihad, tentu peralatan jihad dipersiap. Kowe nak si ape lunga sesuk, mestine perbekalan disiapkan malamnya. Lalu sahabat ngono. Perang dulu itu dadakan semua. Karena tidak ada aturan negara, tidak ada PBB, tidak ada apa. Sehingga Nabi sampai dawuh alimu auladakum birrimah. Anak-anak warai memanah. Itu saking urgensinya fungsi nopo Pak. Karena tidak ada negara, tidak ada jaminan keamanan dari negara. Orang harus menciptakan keamanannya sendiri. Jadi keliru kalau orientalis ngamati. Dulu itu tidak ada tatanan negara. Kalau sekarang kan ada. Yang akan bunuh kita dianggap kriminal oleh polisi. Bisa dipidanakan. Kalau dulu tidak ada begitu. Bahkan yang bisa membunuh nanti calon penguasa. Karena dulu pakai hukum rimba yang berhasil bunuh malah penguasa. Jadi nggak mungkin kena pidana. Malah menjadi apa? Artinya gini, andaikan kafir Mekah itu bisa menumpas Nabi dan para sahabat, malah kafir Mekah bisa mendominasi Madinah. Bukan malah dituntut hukum ke tribunal atau mahkamah internasional, boten. Artinya andaikan kafir Mekah saat itu bisa bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, itu nggak ada hukum pidananya. Malah mereka otomatis menjadi penguasa Madinah. Itu yang harus disadari orang-orang Nasrani. Jadi konteksnya sangat berbeda. Paham ya? Jadi pembunuhan bukan dianggap kriminal, malah dianggap kemenangan. Jadi andaikan orang-orang kafir Mekah itu berhasil bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, otomatis penduduk Mekah penguasa Madinah.
Karena saat ini kira boten. Orang bajingan kuat go tembak. Mata ini ruhe. Tetap dia ini jadi buron. Senajan ruhe uang rakanggul lah tetap jadi buron. Karena hukum negara mengatakan pembunuhan itu kriminal. Nah bisa boten. Bisa mata ini ruhe, bisa bojone wae, sak dunyane ya wae. Jadi malah berarti bisa mata ini untuk bojone untuk dunia. Makanya ini penting nih. Pentingnya ngaji sama ulama itu kayak ini. Orang itu tahu asal-usul masalah. Kadang kita paling kecil loh, Nabi itu katanya berperadaban kok sering perang. Konteksnya dulu beda sekali. Paham ya? Karena orang harus menjaga keamanannya sendiri. Kalau orang sekarang, itu kalau uang paling rakanggo, orang gila loh di jalan-jalan itu kalau kecelakaan itu masih yang nabrak dianggap kriminal, masih bisa dibeda. Uang mateni rugen, masuk pejabat tetap, semasa kayak gila masih pateni masalah. Zaman artinya masih buron polisi loh, di senajan itu di pateni hanya seorang pembantu atau seorang kayak cintu kan Joko golok nih. Nggak bisa. Makanya sekarang itu enak. Kita tidak perlu jadi ekstremis, tidak perlu jadi teroris karena aturan mainnya jelas. Kalau dulu tidak bisa. Dulu itu andekan orang-orang kafir Mekah, Abi Sufyan, saat menginvasi Medina kok sukses, itu otomatis mereka jadi penguasa Medina. Bojone para sahabat ya otomatis wae wong kafir Mekah. Dan Medina juga otomatis milik mereka. Itu enaknya orang dulu itu kalau sudah bunuh itu malah tidak salah, malah jadi penguasa. Lah karena kondisi demikian para sahabat diwajibkan istiqdah, punya kesiapan setiap saat. Sehingga sahabat itu wajib nyancang jarang di depan rumah itu wajib. Jadi kita tenang, ini kalau kita sejarah. Sampai wonten ayat wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Kowe kudu setiap saat siap jihad, termasuk setiap saat kudu jarang konten. Cara ini sepeda motor. Jadi sahabat itu kalau punya kuda itu tidak diletakkan di kandang, di depan rumahnya. Jadi di kamar ada panah, di depan ada kuda, karena perang itu setiap saat. Paham ya? Ini disebut wamir ribatil khayli, dan setiap saat harus ada kuda yang sudah ditambah. Sehingga kalau ada instruksi perang, itu mereka tinggal ngambil panah, ngambil kuda, terus ikut perang. Sehingga musuh yang merangsek ke Medina tidak jadi masuk wilayah Medina. Karena itu tadi on time, setiap saat bisa digerak. Dan coba kalau sahabat model kasus sampean-sampean ini, perang panah duwe, atau duwe golek isik. Pada gue cek nunuk-nunuk ucap-ucap meripat, ngomong mati kan. Lalu kalau termasuk kiai sing dimadzhab on time, orang itu harus siap setiap nopo. Tidak bisa, ya sesuai konteksnya. Kulo nu menangi anyaran kiai teng desa kulo nu nak jenenge tahlilan, misalnya setengah itu jadi jam itu jadi setengah. Era kiai ini kulo rawan, wae kulo ngerti undang tonggo-tonggo, Gus mengke bar magrib tahlilan ning kulo. Jam piro magrib ora jelas. Jam itu kurang seperempat, baru maghrib setengah itu ya apa? Nah, saya kedejanan jam 6:05. Oh jelas ya. Ya tepat tenan kok, jam 6:05 teko persis kok. Oh, sing diomong sih mesti lho terus teko. Wong-wong lu teko lagi mos. Kula ngomong ngeten, sing teko tepat waktu sing bener, sing terlambat salah. Ojo kok sing bener ana sing udah sing salah ana sing bener. Masalahnya kan alhamdulillah di tradisi. Wah, Gus orang ngomong Melayu tenan. Wes kawon tak tinggal tenan. Aku lah terkenal masalah waktu itu tak bermandi tenan. Kulo lagi ngomong, aku jam 6:05. Nah, anak kulo kira-kira teko, aku ra janji. Kowe anggere aku terlambat 5 menit berarti aku ora teko. Jadi sendiri ya teko-teko, anggere terlambat 5 menit itu sebagai aku. Itu sudah kaidahnya harus jelas. Kulo termasuk kiai yang mentradisikan on time. Itu harus ditradisikan karena dulu Nabi itu begitu. Nabi itu masalah jihad, perjuangan begitu. Sehingga ketika ada kabar sekarang Abu Sufyan sudah dekat Medina. Termasuk perang Tabuk, ada kabar bahwa pasukan Romawi yang teritorialnya di Syam itu sudah menuju Medina. Akhirnya para sahabat digerakkan Nabi menuju Tabuk. Tabuk itu dulu perang yang tujuannya untuk untuk menghadang pasukan Romawi. Akhirnya tiang Romawi wedi, mergo ternyata diserang mendadak tidak bisa. Ternyata sahabat juga punya kesiapan.
kesiapan onten setiap nopo. Karena sekarang enak. Makanya kalau sekarang ada ekstremis itu tetap salah karena kondisinya beda. Sekarang kondisinya apa? Beda. Artinya beda dia begini. Kalau kita mati itu masih urusan dengan polisi. Meskipun kita kalah. Kalau dulu enggak. Kalau yang kalah ya kalah kabeh ada bojone wae sing mateni, Pak. Dalam hukum rimba dulu itu lucu. Pembunuh itu berhak ada istri dan harta. Jadi ora jago dolim. Jadi misalnya kalau Rukin kok berhasil mateni Mustafa, wong liya ora berhak ning gone keluargane Mustafa, sing berhak malah sing pembunuh. Hukum kok ngono, pembunuh malah berhak mempunyai istrinya dan harta. Wah, enggak aneh, hukum kok ngono. Ya sama seperti hukum kerajaan dulu. Misalnya dulu Singosari diserang Doro atau dulu Pajajaran diserang mana? Kerajaan yang diserang, ini kan kalah. Kudune nak dalam hukum Islam sing ngalahno kan jenenge wong dolim. Dan di dulu ora dolim, sing ngalahno malah bertahta. Paham ya? Sing ngalahno otomatis apa? Bertahta. Ya Jipang Panolan kalah ambek Pak Ngayu Jakarta ya terus jadi Bintoro meleset kok Yogyakarta terus akhirnya kerajaan apa? Akhirnya Demak sial mau jadi kabupaten sing jadi kerajaan apa? Nasibnya kalau Kiai Demak itu terkenal Pantura mau tukang syariat, orang pati percaya jimat, bareng disuduk Kiai Barat mate. Malah dari sejarah, orang Yogyakarta rada kejawen. Mereka dicek sejarah Islam syariat atau kalah be Islam klenik. Mereka Arya Penangsang didikane Sunan Kudus syariat. Sing pangeran iki didikane napa kali? Bareng perang kalah. Mulane nganti saiki yo bali. Wong Yogyakarta dhisik dolan Bali maksum wong langsung. Wah. Tak temu derek Rembang. Jadi nak syariat itu tua Pantura. Tapi nak jaga tua Jogja. Ini kan sejarah ini. Ini kalau biasanya kan ya jenengan. Tapi kan sejarah itu berulang. Ada di sejarah itu. Kita tak panjang kok. Tapi dalam masih pakai sistem dulu. Yang menang ora daerah Lindolin. Malah yang menang berarti sekarang penguasa. Aneh tuh. Enggak tatanan kemroh-kemrohan awur-awuran. Wong sing menang ora divonis dolim, malah otomatis penguasa. Dan bisa kamu bayangkan dalam kondisi demikian umpama Nabi itu tidak onten punya panah, punya pedang, punya kuda yang setiap saat bisa digerakkan. Itu Nabi sudah mati. Para sahabat sudah mati. Nah, sehingga mereka yang tidak punya persiapan jihad, tidak punya persiapan bela diri dianggap munafik. Karena akibatnya akan fatal bagi Nabi dan para sahabat. Yaitu setiap saat bisa diinvasi pasukan Mekah dan keok. Dan apa? Oke. Maka kesiapan-kesiapan ini dianggap bagian dari jihad. Itu yang disebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwa wa aduwwakum wa akharina min du. Dan ini kritik ya bagi tradisi-tradisi pondok salaf. Biasanya kan kumal, kemul, kuno. Itu tradisi yang salah. Harusnya orang Islam punya tradisi onten. Setiap saat dia jaga. Luri ini wonten sunah ini, ben sampean ngerti. Karena kondisi negara saat itu begitu, kondisi sosial masyarakat begitu. Niku anggere wisuk, niku Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali niku balapan kuda. Makanya tenggene fikih, judi yang boleh itu judi yang melibatkan balapan apa? Kuda dan pemanahan. Nggih, sangat nggih kuat ya. Jadi di fikih yang boleh setengah judi sing oleh itu balapan kuda sama napa Mas? Karena dengan demikian itu menunjukkan tingkat kesiapan Islam secara militer, secara apa? Militer. Kalau dulu kan adanya panah sama apa? Kuda. Itu di depan umum. Itu disebut musabaqah, kompetisi. Tapi setengah judi yang menang nanti dikasih hadiah. Karena para sahabat itu kelihatan tangkas dalam main panah dan main kuda. Itu orang-orang kafir cara Jawa dijeng terus takut. Wah, nak ngono diserang bahaya karena mereka punya kesiapan kuat karena mereka ahli kemana? Sampai jelas di kitab-kitab kasus Hayatus Sahabat, kitab Bukhari Muslim. Mereka mensifati sahabat itu begini. Biar ini jadi kajian. Biar orang Islam raklun-raklun. Biar jadi kajian. Sahabat punya tradisi begini.
asbahu fursanan wa batu ruhbanan. Sebagian ulama ngredakno batu ruhbanan wa asbahu fursanan. Batu padha bermalaman sapa sahabat ruhbanan hale kaya pendeta. Wa asbahu lan padha isu-isuan sapa sahabat fursanan hale penunggangku kuda. Sekali jam 2 bengi kaya pendeta, madhep ngulon wiridan. Jeneng istighfar yo nangis, sing kaya kula seneng teng maca tasbih pesta sesuai kapasitas masing-masing. Nak bengi do kaya pendeta. Tapi sekali menyongsong pagi, cara sakniki setengah 7, udah numpak kuda, jalan-jalan. Sehingga dengan demikian secara psikologi, Yahudu, Quraisy, Nasara, Najran dan kafir Quraisy njite. Mergo ngadepi sahabat sing kuat. Wah, ini diserang yo bahaya, ini tidak main, Mas. Itu jadi bentuk intimidasi terhadapmu musuh. Mulane iki bersama nanti sejarah. Rumah tani sampean sa'i Pak Marwah itu kesunatan yang abadi, boten abadi. Ar-Romal Fitwah juga tidak kesunatan yang abadi. Ini ceritanya kan ya. Nabi terkenal kere, mergo marang Madinah ku ngungsi. Bareng tahun 10, kira-kira 10 Hijriah, 8 Hijriah. Nabi teng Mekah, badhe umrah. Walhasil akhirnya tahun ketiga dari Sulhul Hudaybiyah terjadi haji. Ini wong kafir menenge Muhammad paling kang arah kelar kaji. Ngomong kelaparan kok kelar nopo? Kaji. Wong rutene kaji Mina, Musdalifah, mbok ngono kaji ibadah paling ribet. Akhire disunatno mlayu ngecek. Nggo nunjukno nek Islam ku kuat. Tanyakan pakar-pakar sejarah, asal usule disunatno kenapa ngitari toa pertama Ar-Romal. Melayu ngecek, agak lari-lari kecil dari bahasa Indonesia. Mergo nggo nunjukno nek Islam gak kelak. Sa'i juga gitu. Sa'i kan disunatkan lari kecil. Gue nunjukkan orang Islam betul apa? Makanya rata-rata ulama mengatakan apa lari-lari kecil itu syarat sah dalam sa'i. Ya, rata-rata mengatakan tidak syarat sah. Itu harga saja. Itu artinya apa? Dari bukti ini kelihatan sekali. Wong Islam orang ketok lemah di matamu. Mulane wonten apa? Mereka kalau berlari sahabat di batu rubanan wa asbahufur sana. Jadi nak bengi do kaya pendeta ibadah, kali ini kok gagah. Dong gitu, misalnya sampean di kiai lemes saya sungkan. Mula ambek kese-kese angop, pesantren ini kiai ibu semangat ta ora, nek omah di dhuwit ta ora, yo kelar blojo ta. Kiai mlete kaya kula sampean gak kepikiran. Jadi mlete ku yo lek ilmu iki. Gitu, kiai itu nak setengah mlete, setengah takabur kaya kula. Niku malah enak. Paling enggak sampean yakin kula ora kelaparan. Paling enggak sampean yakin nek kula ora. Dimlete kula tak ilmoni. Kaya nek wong alim ku menangan, sawangane kliru wae dielmoni. Misalnya mulang to kesak-kesek anggo wae satrine ya praktek. Pokoke iku sesuk ora diblojo, berarti. Mulane sampe ana riyen ana wa ida rusik kaposo-totun patajam. Nah lagi di musibah kudu mbok gagah-gagah. Ini bapak kulon cerita, bapak kulon murid Badul Salam, dia menangi Pak Arwani, menangi Badul. Ini dia konco. Angkat bareng orang di duit, setelah itu di duit kiri. Ini itu masak celananan macamnya, tak kok ikan jane. Lagi paling tiga, mesti ibu bati. Tapi tak beruntuk wesel, ini itu semua mulan turu. Ditakoi jalan bapak, lo anak tamu kok. Ngene kan, bapak kulon namanya Nur Salim, ngene kan. Nah aku di duit kemal-kemal agak ada sing utang. Lah anak aku ra di duit ketok gagah, nak utang dipercaya. Mergo ketok apa? Mulane santri salah strategi. Wong ape utang wong kok kemal-kemal ketak gede ketok ra iso nyaur. Akhire ra diutangi tapi untuk sedekahan. Mergo salah ilmu, salah apa? Salah apa? Paham ya? Wong kere nggo mobil iku nak utang diutangi 2 juta. Orang 150. Tapi wong wis anake lara, kesak-kesik dene dhewe lara. Wong mesti wis butuh duit gede. Wong ra diutangi mau ditangoni 10. Banyak hukum sosial mengatakan demikian. Lalu ada di gue di kiai, di mobil gue. Wong salam sampai 100. Tapi nak ketok melarat, angop, wah pakai 20.000 seneng, ora loro.
Wis melarat malah dikei sithik. Logikane kan nek wis melarat kebutuhannya banyak, uangnya tidak cukup. Tapi hukum sosial berkata lain. Nek wis melarat 20.000 ora malah loro. Itu mulai zaman sahabat ya kayak itu, logikanya orang kayak itu. Sebab itu sahabat dididik Quran yaqta durumul jahilu aghniya minat. Wong sing ora roh nyangka sahabat sufa itu sugih, padahal do kelaparan. Mergo apa Abu Hurairah ngresuk matu-matu. Jadi sing kata-katane juga numpak jaran, numpak kuda, ini kalau jalan-jalan. Gua kesana. Mulane kemenangan Mekah secara damai, sama delok kitab-kitab kemarin. Kenapa Fathu Mekah bisa secara damai? Itu karena ada perang psikologis. Nabi tekon gua gagah, numpak juaran gagah. Nabi melokok bisa, pasti iku korban onta itu 60 onta. Di sebelah dia. Terus wong kafir. Dan wong kok ngadepi wong gagah-gagah. Wis ora usah perang damai. Umpama Nabi rawuhe teng Mekah kok angop lunak-lunak. Ya mesti pilihan wong kafir bantai saja. Ini pentingnya gagah, nggih, pentingnya apa? Gagah. Lho ini benar kula bertanggung jawab secara akademik, paham nggih? Sampeyan nek itu tenan iki. Sing ben batak tak kula ngomong. Masih nak bantah kudu ilmu lho, itu takok lho, syaratnya pokoknya. Oh, zaman akhir hukum kritis kok takok, kenapa? Kritis itu ilmu banding. Misalnya ilmu kula songo, dene 8 seprapat, no kritis banget. Mungkin di songo, loro itu takok, dene orang apa? Orang apa kritis? Paham, ini penting kalau aturakan. Jadi pola-pola hidup sehat secara sosial itu harus tambah gagah. Ini disebut baru rubanan wa asbahu fursah. Akhirnya tiang-tiang kafir setelah melihat Nabi Muhammad mau haji itu dengan dandanan yang kuat, sahabat kelihatan kuat. Itu terus milih damai. Mergo ora perang kira-kira Ini penting kolaborasi. Karena sekarang itu terjadi ajaran-ajaran misalnya sufi yang berlebihan. Sampai wong nanti duit belas, orang gagal. Sekarang murid sekarang dari mati apa wapot coba dan wapot dari murid mengenai nopo mati apa wapot iya dunia sepisan kayak mampir mobil emang dia justru suami yang karek mampir mobil itu enak dong mampir doang orang enak justru mau mampir itu saya enak terus mampir gak enak oleh salah kaprah itu salah kaprah sebenarnya ada begitu ya. Sufi itu fi'lul qalbi ya. Bahwa akibat kita harus kuat secara sufi. Tapi kita ini kan punya musuh. Kita ini berkompetisi dengan lawan. Dalam sunnatullah orang pasti punya dan lawan itu harus kita kalahkan secara taktis. Termasuk secara psikologi orang-orang kafir itu minder. Mergo pas dinyek wong sahabat itu kelaparan, ternyata pas tawaf sampai melayu. Wong tua ambek mlaku keselera karuan, ambek mlaku. Bar tua ku kesel mlayu. Yo ngono isik tai, bena sofal marwah. Tai artine mlaku. Ya jajal misalnya sahabat itu pas tua nyekal weteng mbek ango. Engko tai mbek kukur-kukur. Mesti pikirannya orang kafir bantai saja karena mereka orang lemah. Karena kelihatan gagah mereka milih damai. Sama dulu teng kitab-kitab lain di karang ulama-ulama besar. Ya soal karya sampean beda ya saiki ditobati Pak Des aniki. Lan iki mun dikabeh diluruskan Pak nggih. Mun disertifikasi. Jadi begitu dulu sejarahnya begitu. Mulai Nabi kan. Lho saking pentingnya gagah, semir ku sunnah. Nyemir rambut, milak rambut itu dulu apa? Sunnah. Sahabat yang sudah rambutnya beruban itu kan kelihatan kalau perang tidak gagah karena itu disunatkan nyemir. Nak nyemper sunate mboten ireng, men kita merah, napa? Jadi sahabat dia udah koyo seleng kok. Amolane wonten aliran An-Nazir semiran iki ana sejarah ya. Tapi dia juga merang, Pak. Saiki disuruh nyemire tok. Lha tapi ana sejarah ya dulu itu kalau orang-orang tua kan rambutnya putih. Sawangane kan wis watuk wis mengi to, paham nggih wis asma, paham nggih. Jadi ben tetap ketok gagah kenyem. Di semir merah, kok penting kok. Semire napa?
Lha itu ketok garang. Do ketok napa? Paham ya? Nah, tadi ki umat Nabi udah nyemerah, Bang. Jadi ben gaul. Termasuk An-Nazir niku kelompok sing cara berpikir sektene ini kudu bersemir. Nazir baptisnya termasuk kan ngene apa? Lan kalau dia anak lanang, rambut kula tak kliwir, toko kula tak kok. Gus kok iki kok kliwir ben. Wah, kepen. Orang tak pikir nak disemir abang malah saiki koyo aliran An-Nazir. Lah nek dikliwir ben kok. Nes pokoke kula niku dadi ulama terus untuk masalah niku longgar. Longgar, memang kayak dia anak wong ngameng-amengi kukar-kukur ana sing gak. Anak kiai ora kalah wae anak pegawai negeri. Anak pegawai negeri kuwaon Pak BNT uang jajan duwe. Misalnya anak kiai cilik dilatih sarongan mengi waktu. Anak pegawai negeri karena bapaknya bergaji tetap waktu mari BNT rambutnya do keliwiran gua. Untung pangeran mari anak kula gua tak kon ngono, kula ora masalah. Daripada dipaksa latihan nyai cek cilik umur mukalla. Di latihan sarongan, ketunan, boleh meler. Nah, malah jadi nyek-nyek wong. Ketunane sunat, sarongane meler iki ora. Lha boten iki tenan. Ndak boleh, Islam itu tidak boleh. Harus kita gak. Ben ora disepelek. Ben ora ana ngomong kiai bidang tahlilan seneng, ben tau mangan enak, kiai bidang marakikan seneng, ben tau mangan ki. Dia tidak ada pelecehan-pelecehan yang bernuansa menyudut. Dan itu strategi para nabi dulu, para sahabat. Nabi Ibrahim terkenal kelihatan kaya. Nabi Muhammad dia ngoten. Meskipun hidup pribadi beliau sangat sederhana. Mangan kurma loro ya cukup, telu ya cukup. Kalau kehidupan pribadi, asupan yang masuk kita harus sederhana. Kalau piyambak secara pribadi harus sederhana. Tapi dalam teknik mercusuar yang berhubungan dengan orang lain harus yahdadul jahilu al-dunia aminah ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa napa ilham. Dan ini yang dilupakan para tokoh-tokoh sekarang. Yang suwan bupati potongane yo sangu ngono sampai bergening power piye. Jadi apa nak imong karena suwan potongane yo sangu kok penak imong kan piye. Mesti pikiran bupati ngomong asisten semua bangun pikiran ngono. Dadi nak teko gua gak potongane setengah demo mbek mutung mikir. Wah iki umat potongane kok kudu mutung kok bahaya. Iki to bergaya iso tawar menah. Paham ya? Teko kesakit terus mualah kabeh kan terus pikiran bupati tangoni bar. Lenda, ini psikologi. Coba kalau sampean datang sama-sama, itu makili aparat negara, kita makili ulama. Kita kok gagah. Dan kamu tidak terbersit sedikit pun akan minta uang, juga butuh uang. Misalnya bicarakan prostitusi atau proyek apa kan kelihatan banding. Tapi nak tekan wis melas, nah enggak tak sangone ra. Napa? Sampeyan tak ditani, tapi ora usah tiru. Kiai Bisri Mustafa, Abai Mbak Khalil Bisri, Abai Gus Mus. Saya itu kenal baik sama Gus Mus. Dia kenal namanya Pokok Tonggo, itu kan di keluarga standar. Kiai Bisri Mustafa itu dulu MPR. Dia mewakili kelompok kiai, kelompok nomor. Pejabat zaman dhisik ora didikan londo. Mulyane ra karuan. Mandor tebu mawon nak liwat itu pasukane do mlaku-mlayu. Dene numpak sepeda wong iya mlaku. Saking mulia. Ya aparat negara kan saking niku ki distri niku apa jadi lho. Saking kepengen nyanyi ini, niku nak pambilan, nak jajanan di nggono santri. Di tangane kan. Dadi nggono tangane ning jelas mboten purun. Sing itu juga itu kalau di depan pejabat gue nunjukno, nak sing di asisten ora pejabat kok. Ya iya ora. Dari itu malah jadi niru. Maksudnya kalau lah termasuk ulama yang tidak niru, kan? Tapi orang ilmu nih, kalau orang ilmu nih, paham ya? Kalau kangen-kangen loh, tenang. Oh, kakak kula nanti jadi wakil bupati, pejabatnya mulia rakaruan, kerudung ada orang sehingga warna tinggi. Tapi saya benar jadi tahu kalau aku bawa wakil bupati lah jadi muliaku, sehingga ada aku masih tahu, aku santri bukan pes yang gak ada apa. Kita harus menunjukkan bahwa status kita tidak kalah dengan mereka.
Bukan sombong-sombongan untuk menjaga bahwa agama itu juga berkah bagi pemeluknya. Bukan musibah, paham ya? Dan aku mau ngelerno wong lunak-luno, wong kuper nanti kan dikira agama ini jadi masalah kan. Paham ya? Tapi kalau buat nyaran sama terteliti, betul di tengah-tengah mau maksudnya ini ilmu ya, jadi tidak ada kalau yang cara pribadi sederhana. Itu begitu. Sampai dulu teng manakib. Ketika khalifah datang tuan Abdul Qadir, itu ora diperlu isih. Lah nanti lugu wida jalasa ala kursi napa alim, lugu ning kursi sing dhuwur. Ya pede ya pejabatnya ning itu orang tamune. Sampai tak ceritani, Imam Malik itu ulama paling angkuh. Imam Malik radhiyallahu anhu, gurune Imam Syafi'i. Niku saangkatan mbek Khalifah Harun ar-Rasyid, ya saangkatan mbek Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya 2 anak sing kepengin kan ngaji teng Imam Malik. Karena dia seorang presiden, seorang raja, ngirim asisten. Jadi Imam Malik kon mulang muwatok ning istana, ben anakku ngaji. Jadi Imam Malik enak, al ilmu yuktala ayati, ilmu ditekani ora kok. Pengen yo rene, aku pengen apa? Akhirnya Rono disewakno Harun ar-Rasyid. Niku Imam Malik tetep tunggu tidur, mboten medhit. Nggih, biasa mawon. Malah bagian riwayat Imam Malik nak wudu niku senengane ngongkon anake sultan kon nggawa ketele kok. Jadi anake si Sultan Harun ar-Rasyid itu tukang nggawa ketele Imam. Cuma mau rai mbek tangan. Jadi hanya muka dengan tangan. Sikile ora mentolo, sikile kadang mbok kudisen kok ora mentolo kan. Iku wis disalahno Imam Harun ar-Rasyid rawuh nyalahno anak. Nak kowe wis dadi nglayani si wajahe mbek tangan, mbok nglayani pisan tak ngumbah siki. Jika kamu sudah mengkhidmati, membantu wajahnya dan tangannya, kenapa tidak sekalian kaki? Sehingga kehormatan Imam Malik itu kalah dengan kehormatan Harun ar-Rasyid yang saat itu presiden. Sampai dulu bupati mulia buka pintu lho ora tahu. Nah kiai buka pintu dhewe karena mobil teror suwi apa. Perkawatane buka aneh-aneh waktu. Lalu kalau gerita kau itu Gus kenapa kiai atau pejabat? Bukaan mobil pejabat itu gampang, mereka anyar ke error. Nah, misalnya mobil kiai dibuka atau saat ini suwi, mereka bisa error, bukaannya angel kan? Ini ku cerita kisahnya. Padahal Imam Malik kalau sowan ke Harun ar-Rasyid atas nama hukum negara, ini dia lugu ning iso. Harun ar-Rasyid lugu teng dhuwur. Nak manggil ya Amirul Mukminin. Misalnya urusan administrasi negara itu Imam Malik yang sowan. Karena beliau posisinya rakyat. Tapi sekali Harun ar-Rasyid yang sowan, ini posisinya tilmid, seorang murid. Beliau seorang mursyid, maka dia di atas. Itu ulama dulu sudah proporsional gitu. Jadi kalau Harun ar-Rasyid yang sowan, Imam Malik di atas. Kalau Imam Malik yang sowan, Harun ar-Rasyid yang di atas. Soalnya membuat kiai ibu bupati kalah tenan. Nah, kalau nak uji ya, ini sejajar mah, gitu ya. Akhirnya nak kalau mulai Rabu biasa, aku mulai ini biasa. Udah biasanya kan adil satu-satu. Dan aku mulai aku tenanan, ya mungkin apa? Harus dilatih. Sekarang itu salah kaprah semua. Begitu juga Imam Syafi'i. Terus ulama-ulama setelahnya begitu terus. Sampai periode saat ini bukan karu-karu. Orang dengan pejabat itu takutnya bukan main. Karena itu tadi, cara berpikir pejabat itu segala-galanya. Wah, orang pejabat kayak soal yang nulung orang larat ke ono. Pejabat sekali nulung sampai miliar. Sampai miliar itu paling berapa bulan sekali. Sementara orang-orang miskin yang tadi, sing nulung tangga-tangga ini menjadi energi sosial yang on time, yang setiap. Kenapa ini tidak kita beri apresiasi, tidak kita hormati, paham ya? Mana barang cinti kudu hormat, kan fungsi-fungsi wong miskin. Mana nabi ngelomong miskin tidak ngamen. Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wa surni fi zumratil. Itu internal. Perilaku Nabi secara internal. Tapi secara eksternal menghadapi musuh Nabi kita gagal. Paham? Nabi kita apa? Gagal. Itu yang disebut batu rubanan wa asbahu fursan. Terus diabadikan lewat syariat. Nak tawaf kudu ar-romal. Romal itu melayu ngecek. Nak sa'i kudu lari-lari
kecil. Itu sejarah ben para sahabat gak dianggap kelapa. Ini penting kula aturaken, mergo salah kata. Malah kadang ngetok nang alpacaan suwe, sing ngetok jigute. Juga dipamer lewat pagi suwe. Lah juga misalnya kita di 1.000 kok gak wong kabeh padha ketok jigute. Karena kita ora butuh pamer gak modal, itu kan pamer gak modal. Artinya untuk kelihatan zuhud kan bisa diwujudkan kamu punya uang, kamu kasihkan semua, ya kita zuhud. Nganggo klambi tua, ya kita. Tapi bagi orang miskin kan seneng pamer zuhud, yang waktu sedekah, manfaat. Nggih, betul. Paham ya? Mulanya ciri utama agama adalah dimulai dengan surat Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Piye wae ciri utama agama itu melakukan infak, bukan tontonan. Nanti mau kita ketua agama terus kami juga dan kita juga itu tontonan. Ciri utama agama itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mau bersedekah. Ini penting kalau aturakan karena konsep-konsep jihad yang kayak perang ekstrim itu sebetulnya dulu kondisinya Mekah Madinah kayak tadi yang saya terangkan. Tidak ada keamanan yang dijamin negara, tidak ada keamanan yang dijamin PBB atau apa saja. Mereka harus menjaga dirinya masing. Dan itu termasuk strateginya harus kelihatan gagah. Kelihatan apa? Gagah. Mohon keluar terusakan itu. Laqad tazawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Laqad tazawul yaktine padha golek-golek sapa munafik laka maring sira al fitnata ing fitnah min qablu saking sedurunge. Orang munafik selalu cari-cari masalah. Awalama ing kawitane perkara qadim ta teka sira Muhammad al-Madinah ta ing Madinah. Wakol lagu lan molak-malik sapa munafik laka maring sira al-umura ing pira-pira perkara. Maknane ada tegese bolak-balikna sapa munafik al-fikra ing pemikiran, sikai dika ing dalam mereka daya sira. Wa iqtalidini kalan batalno agama sira. Ngene ku, orang munafik melatih nggih. Wong munafik melatih wong Madinah supaya berpikir nak Muhammad itu pendatang, mereka penduduk asli, supaya mereka tidak menerima Muhammad sing statusnya mau pendatang. Mosok pendatang kok mimpin penduduk asli. Sehingga sentimen-sentimen kederaan bangkit. Akhirnya mereka menganggap Nabi itu problem. Itu yang disebut yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Hatta jahat hingga teko apa kebenaran ayi nasru teksib pertolongan. Wa zahara lan dadi agung azza tegese agung apa amru ya apa agamane Allah diru tegese agamane Allah. Wa hum da munafiqu karihuna iku gedhe kabeh. Lagu maring iki lahas. Fatakhulu mongko manding sapa munafik di dalam hak zaliran ing dalam zaliri mergo kalah. Wa min lan wis tengah saking kaum munafik manute wong yaqulu kang ucap sapa man idzalli wala tastinni. Idzal. Mbok ngekei den sira Muhammad li maring ingsun fitakhulufi ing dalam ora perang. Wala taktin nilan ojo mitnah sira Muhammad ni ingsun. Bahwa teman man sing minal munafikin niku Al-Jad bin Qais. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam halaka fi jilad Bani Asfar. Halaka ana ta iku duwe sira fi jilad Bani Asfar ing dalem merangi utawa merjuangi utawa merangi Bani Asfar. Faqala moko ngucap sapa Jad bin Qais ini satem nek ingsun muhrimun wong sing kesemsem. Binisa klan pira-pira wong wadon. Wa ahsalan kuatir sapa ingsun in roa itu lamun ningali ingsun nisa Bani Asfar. Ing wadon-wadone Bani Asfar. Allah asbira ing yen ora sabar sapa ingsun anduna sangi nisa Bani Asfar. Fa'at tatina mongko dadi kefitnah sapa ingsun. Kala dawuh sapa wa ta'ala ala fil fitnati sakotu. Ala ini ngofil fitnati ing dalam fitnah sakotu padha gugur sapa munafikun. Kita perlu fi iklan ngari wa quri'at sakotu. Wa inna jahannam lan ta'ala neraka jahannam lan mukhitatan liktine ngliputi bil kafirin lan pira-pira wong kafir. Lama hisora ana nggon mire kumujud lagu kedue kafirin an hasanging jahannam. Niki kula terangno iki masalah napa wong wedok niki masalah perempuan. Ini penting niki masalah hukum iki. Kula niku seneng nggih kados Pak Quraisy Shihab niki kula crita sing arek iki. Pak Quraisy Shihab itu seorang profesor, seorang dokter. Beliau ahli tafsir. Beliau itu doktoral apa? Tafsir.
Sama sering lihat di TV namanya sinten Pak Kures. Itu kalau senang karena beliau termasuk ulama yang mau berdiskusi dengan perempuan. Jadi banyak majelis taklim perempuan yang beliau berdiskusi secara muadah berhadap. Begitu juga guru saya, Kiai Memun juga mau. Banyak kiai alim yang mau. Masalah perempuan itu memang masalah kayak buah di Malakam. Jad bin Qawais itu seorang munafik, tapi pinter. Dikon merangi Bani Asfar. Kondo dan Nabi. Gamane Bani Asfar cara saiki ke India ngono. Akeh penari perut, akeh wong ayu. Jadi cara santri, kowe gelem perang ning India wae, boten do perang. Wah, kegodhong nggih. Ora do perang lha napa? Ya padha cara kangkang tak kon dakwah. Kowe gelem dakwahi PKK atau ibu-ibu. Mboten iso dakwah wis nafsu dan sebagainya. Memang masalah perempuan itu masalah timalakan. Saat kelompok-kelompok perempuan ini kemudian karena kiai-kiai tidak mau, karena takut fitnah, takut maksiat. Toh perempuan punya watak dasar zina, seneng masak, ya seneng kumpulan. Saat para kiai tidak mau dakwah ke mereka toh tetap butuh pendali. Jadi gak pengajian malah gawe kumpulan penari salsa, kumpulan apa jenenge senam aerobik. Ini masalah. Niki rumono nggih sing wong sing terlalu ketat-ketit. Kalau setuju, nak perempuan mari kita setuju. Tapi masalahnya saat orang kiai tidak mau turun tangan, itu nanti dikuasai orang lain dan orang lain ini bisa saja lebih buruk. Ala bil fitnatin apa? Perempuan sudah sunatullah perempuan mesti macam. Ya mesti senang berkelompok. Boleh warisan, boleh PKK, boleh senang berkelompok. Saat semua kiai tidak mau karena takut fitnah, toh mereka tetap undang yang lain dan itu bisa tarian aerobik, bisa tarian salsa. Orang tiga sholat tapi malah apa sing terkenal saiki sing mari ngilangi penyakit itu aja. Yoga. Meskipun saat kita sebagai kiai sering dakwah ning kelompok perempuan ya rawan selingkuh dan banyak kita menusuk. Ke paling enggak misalnya orang hati dino ra iso turu tetep mungkin. Mergo ning omah elek kene-kene ah. Wis ayu ramah, pas pengajian mesti ramah. Ning omah banding tiring gitu. Tapi ini memang simanakan. Kalau bolak-balik ngaji matur, kena apa wali songo dhisik gelem ngrabi putri Cempo, bahkan gelem ngrabi wong desa-desa sing fasik. Mergo wong wedok paling susah. Saiki sampe tak bedheki, ana wong wedok tanggam katokan cekak ayu. Kiai malah kira pantes. Wong kiai kok sering jagoan wong katokan cekak. Ketika engko dirabi wong fasik, iku anake yo fasik. Mergo wong wedok iku ana sing lanang. Lah saiki nak dirabi santri sing pertama ra pantes. Iku nak pancen kasil dirabi, iku berdirabi iso jilbatan. Artinya betapa ini aset negara juga aset agama. Meleset ning kiai anak itu celuk ning yo terus jilbatan, meleset ning wong fasik generasi fasik berlanjut. Mulane fakten itu bingung no, sing darani wong ora oleh rabi kok wedok nakal. Mergo kuwatir kacang anut lanjaran. Tapi fakta juga ngekek alternatif masalah dakwah. Ini memang masalah sulit. Kanjeng Nabi zaman Sugeng itu masalah perempuan tidak pernah selesai sampai akhir hayatnya saja masih ngendikan an-nisa. Umum paling pelik. Kula niku pertama latihan nyai niku didhawuhi ibu. Hak paling angel mimpin cawe itu. Umum paling angel. Karena itu tadi. Wong wedok sing kelompok orang-orang sing mari fitnah, latah timni. Juga energi sosial itu tadi. Kalau wong wedok misalnya majlis taklim, fatayat muslimat Aisyah, masih majlis taklim sing pamer gelang, pamer kalung, pamer pakaian sing diundang tetep Pak Ustaz. Engko ya latihan dalil Quran, go latihan wiridan. Lah mun niku ada semua ustaz gak mau karena takut fitnah misalnya. Tetep gawe kumpulan mau arisan kok. Mau engke-engkean. Kulo betul terus menyarankan orang gak Mustafa kumpul malah sikok kabeh. Karena kalau naik jenis kiai putu malah meruntuh. Jadi gak jelas dakwah tapi nopo? Meruntuh. Jadi gak jelas dakwah malah nopo? Lha kulo kiai dal terkenal sing ketua UI, ketua NU, ketua Surya. Ora pernah bae kulo kali paling.
Niku wonten keluarganya beda kiai di Jakarta, baru di Jakarta ada keluarga biasa. Yang bareng pamit walhasil. Walhasil ini cerita pamit nyai di Jakarta. Takokane kita mau cerita. Lho kok kowe siap salaman di wong wedok. Oh, repot. Ana kiai top terkenal salaman wong wedok wis jatuh. Gleset. Gelem salaman mbek wong. Umpama salaman mbek wong wedok maksiat iku jujur maksiat. Tapi mulang yo taat ketika itu udah nak taat kok kayak mulange majelis taklim kok kayak skor taat 10, salah ngomong itu kok kayak maksiat loro yo loro to cek 8 yo. Dadi yang hitung yo adil. Kok mbok hitung salamane tok. Kalau memberi skor yang adil, kula lah setuju misalnya salamane itu rumi maksiat, oke, setuju. Tapi skornya berapa? Sing jelas Allah duwe tradisi nak elek ditulis tok. Ku hadise sahih. Nak apik ditulis 10. Jadi ngasih sokan, berarti pakai salaman skor kita, maksiat apa? Pas pengajian skor 10, berarti gitu. Oh. Lah cuma babi songo rawan musnah, mergo mulai reso turu. Terus nge-SMS itu perkarane berlanjut itu sing masalahnya kan tak alamat. Lho iku kan salam dhewe kan. Paham ya? Lho nek suwari perkara berlanjut iki. Apa meneh nek kok mamdi sial. Perkara bojone elek mau ayu. Terus wiridan sabar. Lha iku mari perkara bar ngajar muni sabar apa to, Pak? Mergo dene pengajian dihormati wong ayu-ayu, mulai ana bojo elek dia banding pirek. Lho memang masalah perempuan itu misteri Tuhan, memang susah, diputuskan susah. Wong wedok sing patek-patek itu, sing misalnya blogger tangga-tanggamu itu kan karek wong lanang. Nak santri wani ngerabi ya dadi jilbaban, nak dirabi wong nakal ya ngono terus. Paham ya? Mulane nek kudu lujen ono cerita, bener Bu, ora tapi ono cerita, ono kitabe. Ten lujen. Ono wali atau dosa blas, tapi mlebu swarga iku agak pengeran ditahan. Gusti, napa alasane jenengan kula ora tau maksiat? Mergo bojo mesti tok. Apa hubungannya? Ya, gara-gara bojo mesti tok kok nyolano wong tok tok. Cara kowe bojo papat kan nyolano papat. Sampai ke situ. Akhirnya ada suami takut istri. Artinya karena dia istrinya satu, yang dia solehkan hanya satu toh. Yang tiga berarti tidak di. Nggak ada kayak rukin kan walian. Di bojo tidak begitu warga. Apa begitu warga? Bojo mbok terlantar kok. Untung ke Rabi Mosito, bisa begitu warga. Cara papat, mesin rokok. Pak sakit tuh sih. Antara orang situ itu tuh punya papat. Diwale, napa? Nelantar orang situ itu, tuh punya napa? Papat. Lu itu memang, lu Nabi itu sampai wafat itu masih muni analisa. Lu bapak pulau itu paling sering ngendikan masalah perempuan. Guru pulau Kiai memang paling sering. Memang masalah misteri. Kok tak putri di pondok itu kan repot. Orang di pondok yo nakal. Di pondok sendiri itu tidak bisa dia mewarnai jihad sebagian wong wedok zina. Apa? Justru itu misteri Tuhan. Tapi yang jelas Allah mentakdir keturunan lewat perempuan itu masalah. Sekali cah sing katokan cekak dirabi santri ini jadi kiai, anake diceluk Gus Bening. Tapi sekali dirabi wong nakal, anake dadi nah. Lah artinya nak kowe gak gelem rabi cai, iku memberi peluang saya iku dadi nakal meneh. Gelem rabi jatuh, santri kok seneng cah katokan gak ora repot. Mulane wali songo dhisik itu misteri. Wali songo itu mesti dibujuk ana sing songo kelompok turunan iku antara anake wali. Ya mesti ana sing wong biasa. Sing dhisik jare jeneng putri napa cempo. Niku songo turunan Thailand. Niku tiang-tiang sing keten sembong lan. Memang masalah itu misteri itu. Delok garwane Nabi. Ana sing Maria iku amat. Termasuk sing diyakini Syekh Ibrahim sinten Syekh Marzuki, Ahmad Marzuki. Atau Ibrahim min Sariyah. Jadi Sayyid Ibrahim iku saka turunan amat.
saking amat bojone Nabi rata-rata kan keluarga kehormatan. Aisyah anake wong kok Abu Bakar. Zainab anake Jabes tokoh. Sofiyah binti Huyai anake tokoh. Nabi ini duwe garwa jenenge Maria niku amat. Wis amat Mesir Afrika. Napa? Afrika saiki terbelah kang pemen di. Jadi Nabi berdiriran dengan Maria itu dinyak di bojo-bojone. Nabi, kula mungkin dalu boten purun jenengan kumpul, jenengan berkumpul napa? Maria. Sing jarane napa? Sampai Nabi itu terteror mbek bojo-bojo sing dhuwur-dhuwur sing derajat. Sampai spontan ning ngono ora bisa napa. Lha iki sejarah sampean. Sampai akhirnya jadi asbabun nuzule ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan apa? Mas, kowe kok iso ngaramno barang halal, mok golek ridane bojo-bojomu yaiku Nabi janji ape ra ngumpuli Maria meneh, mok kepengin muasno gengsine Aisyah, Sofia dan Zaid. Artinya nak wong soleh kaya Nabi karena bojone songo berarti nyolahno wong songo. Tapi nak kaya Ruhin bojo sitoke dadekno neraka apa meneh bojo papat malah buyute neraka. Karena itu nyolehno wong sitok ibadah apa meneh papat. Nerantar wong sitok wae maksiat apa meneh nerantarno wong. Ini masalah perempuan susah. Kula nu nate diskusi kalian guru-guru kula sing gelem pidato teng PKK tengene wanita-wanita karir. Itu memang si malakan. Kowe roh wanita karir ra seneng ra iso. Wis menarik, diskusi prilakune yo menarik, simpatik, gak modali wong di PNS. Maksudnya kowe cara rabi wong luar gak modali wong PNS begenen. Sementara kowe ning omah di bojo gemprot, judes, kere, sempurna, napa? Eleke napa semu. Berhubung kowe kiai kan dia kepapa, kadang wong iso tertarik, pomene nak rondo napa terus. Dum tak gede Agim mau wayah jatuh. Indonesia itu kan lucu, Agim jatuh karena poligami. Yang di TMJ karena apa? Sepanjang sunnah begitu. Ya cara kula Agim poligami wajar, dia normal. Sama orang yang mantan model dia seneng. Dibujuk, nah apa artinya sugih kan terus gitu dia akan ngeluh. Dan itu memang masalah perempuan itu masalah tersulit. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil apa? Qiyamah. Karena memang dia kita garis antara potensi baik dan buruk itu sama. Persis sama, persis. Lalu macam terwait. Ngadepi wong wedok paling repot. Sing kaitannya dengan hitung-hitungan agama lho maksud saya gitu. Lah sebab iku Jas bin Qais di alasan. Kanjeng Nabi kula ora usah kendak wae wong wedok, mari kula fitnah. Dari Quran malah ala bil fitnati sakotu nak ra ono sing dakwah malah jadi fitnah. Andai kan semua kiai tidak mau dakwah sama perempuan, materi yang masuk sama perempuan kan wartawan urusan zina kok. Misalnya ya PKK, Majelis Taklim, Aisyah, Muslimat, Fatayat. Kabeh kiai ngalim ra gelem pidato ning kono. Engko sing pidato malah kiai mubalek badut. Misalnya, utawa sing pidato ning kono wong sing ora Islam sak mestine. Utawa berhubung kiai-kiai ra gelem ra ono pengajian malah gawe kelompok senam, kelompok yoga. Malah jadi apa? Malah jadi apa? Karena mereka tetap bikin kelompok. Podo saat kowe di tonggo pakaiane ketat ndak Islami. Kiai ini mau nakoki mergo fasik. Kok sing nakoki supir, wong nakal-nakal. Kok kiai belum wong kok kancanan wong nakal. Lho sing soleh ra belum ngancani. Lho boten ter, ini hukum lho, kula takut. Enggak kan dikomentari, wong kok kancanan wong nakal. Misalnya juga kita kok pengen, lha sing soleh ra belum ngancani. Mangel. Mana sih kenapa istighfar gua anut. Malah jadi kiai kadang istighfar. Kalau nu istighfari masalah istihad. Masa kalau istighfar perkara selingkuh ora pantes. Memang masalah istihad itu menyenangkan. Artinya kowe ngancani wong wedok sing katokan cekak pakaian ketat yo ora pantes tenan pancen kiai. Ora blas ketika dekne dadi wong fasik yo salam kiai kok kecolongan wong iku kena wong pak. Ngancani ra kudu rapi, lho pikir apa kudu rapi, ora kudu rapi. Sama salah. Senengane kok terus dirapi, pikir ate. Ndak harus dirapi, tidak lah, itu kudu dirapi. Ora dirapi bencana.
Nek bojomu kowe rong poligami, bojomu wanine ra karuan, mergo rumong ora dicukupi. Kok saiki poligami malah buyute napa? Buyute wan. Mulane Nabi badhe wafat sampe ngendikan anlita napa? Sekarang Indonesia itu ya puncak bingung. Sampai mensyaratkan legislasi itu harus 30% kuota perempuan. Karena yang memang bingung. Kalau perempuan tidak dikasih mainan yang positif, misalnya nyalek, iya tetap malah menarisan. Gunanya apa warisan? Dikai mainan calon, umpamanya pidato wanita orang ngadepi resiko, wedok ngadepi apa? Kemudian bingung. Memang ngadepi perempuan itu bingung. Negara mana saja itu bingung. Malah Nabi nanti akhir hayat saja itu tidak bisa menyelesaikan masalah perempuan sampai wasiat istausu bin nisa inapa khair. Sebagian riwayat Nabi pas badhe kabudut dia sempat ngendikan ummati an-nisa an-nisa. Memang repot masalah an-nisa. Kok sekali bener barokah luar biasa karena punya rahim, perempuan punya apa? Rahim. Sekali bener selawat. Ya gampang kok contoh. Wong wedok nakal utawa sing ora bener sing dirabi tokoh-tokoh besar itu dadi wong apik, anak turune langsung dadi wong. Coba orang timur, orang Irian Jaya, itu dulu orang-orang Kristen. Ketika dirabi mahasiswa Islam, ya wis anak turune dadi Islam. Ya, tapi pas pacaran mbek wong Kristen di keluarga kan masalah. Anak kiai kok pacar wong Kristen. Tapi kok ra dipacar dari lan dakwah. Menyatani cara dirabi, anak turunnya jadi Islam kan? Itu memang masalah. Anak iya, rabi mahasiswi Kristen. Kok ada anaknya jadi Islam? Pas pacaran dia mau kabar. Mereka enggak untuk Kristen. Tapi nyata, ini mau untuk tenang, kok anaknya terus Islam. Jadi nak anaknya jadi Islam, kue kan termasuk Jawa kan? Islam wong Kristen. Itu masalah wong itu aneh. Sidina Umar aja bukan sakit. Ali dia bukan sakit. Itu kuabe wis takoki gitu mau kok cara musyawarah apa? Mungkin aneh. Karena misteri Tuhan, termasuk misteri Tuhan, Mas. Sampai Quran orang surat An-Nisa itu perkara orang surat Ar-Rijal. Paham nggih? Quran niku nganti orang surat apa? Bener ada surat Ar-Rijal. Memang misteri. Paham nggih iki kula aturaken. Lah termasuk teori wae. Nek ora ana sing dakwah, iki malah nakal kabeh. Kudu ana sing gelem. Meskipun sing gelem rawan fit. Nah, tapi nek ora gelem ala bil fitnah napa? Sah. Mulane sing ekstrem-ekstrem yang misalnya ana kiai salaman mbek wong itu terus sampean langsung gak hormat. Oh, bos tau salaman mbek wong itu. Iku berlebihan. Nek sampean imane bener wajib pengajiane gak sekor 10. Salam ya kan wong itu gak sekor 3. Dadi jadi besok nomor tapi syaratnya ojo berkelan. Wa inna jahannam lan satun neraka jahannam lamu sitatun nyektine ngliputi utawa bahaya ngliputi bil kafirin. Lama kisah ora manggon ngene kumujud baru mesti kafirin anda saking jahannam.